Bro, lu ada perhatiin nggak kalau motherboard mid-end kekinian itu udah banyak yang memakai CPU pin power itu lebih dari 8 pin power. Nah, ya, pokoknya lubang-lubang yang perlu dicolok banyak gitu. Misalnya nih, B550M Steel Legends, ROG Strix B550, B50M Mortar, B50 Tomahawk, bahkan mau mid-end Intel juga cuy. Nah, kira-kira power supply apa sih yang harganya bersahabat, kualitas mantap, wattnya gede, dan punya CPU pin power 2x8? Ini dia bre, FSP HV Pro 650 watt 80 plus bronze. Oke, kita lihat di sini boxnya simple banget, monokrom. Pasti menghemat buat meningkatkan kualitas produk ini bro. By the way, ini boxnya udah di revamp ya, yang mana dulu ini masih dilabeli 80 plus polos, padahal waktu itu pun produknya sendiri udah 80 plus bronze. Kata Om Benny dari PT AGS, PSU ini rendah hati gitu. Sekarang dengan box ini sudah dilabeli 80 plus bronze ya. Show off kalau jujur atau hasil kerja sendiri nggak apa-apa lah ya. Sekarang mari kita buka boxnya. Kita lihat di sini benar-benar menekan budget sepertinya untuk packingannya ya. Nggak ada atribut lain dalam box ini kecuali plastik yang membungkus PSU. Berarti ini PSU-nya walaupun rendah hati tapi pede ya, gagah, kuat dan kekar bro. Pertama di sini ada kabel power, pastinya kabelnya besar, hitam dan panjang. Kelihatannya ini 1,5 meter sih. Mantap. Lalu kita lihat di sini kabel-kabel output powernya yang sudah hitam juga. Semua kabel-kabel ini tipe AWG18 bro. Lalu di sini ada hal-hal untuk pemasangan. Ini sepertinya kartu garansi dan ada manual yang sangat jarang sekali kita baca. Oke, sekarang mari kita ulas PSU-nya bro. Lumayan berat ya. Bobot bisa menjadi salah satu tanda PSU berkualitas. Kita lihat di sini rentang inputnya cukup luas, 200 sampai 240 volt. Mantap. Kemudian masing-masing outputnya juga cukup besar ya, yang mana 12 volt itu sampai 54,1 ampere. Memang rendah hati sih, yang 650 watt itu daya tahan maksimal untuk 12 voltnya saja bro. Belum termasuk yang lain. GG emang. Kemudian kita coba lihat sekeliling PSU-nya, ada stiker. Di bagian belakang ada power connector dan switch, ada stiker lagi, dan di sini ada sedikit lubang angin biar komponen dalam PSU makin adem ya. Baiklah, sekarang mari kita lihat kabel-kabel outputnya. Pertama, kabel-kabelnya tidak keras ya, dan tidak terlalu besar, tapi ini masih kuat secara harfiah ya. Nah, kabel-kabel yang seperti punya FSP HV Pro ini sangat mudah di manage nantinya, mudah diatur, gampang dibelok-belokkan gitu. Jadi otomatis kabel manajemen lebih rapi, rakitan lebih rapi. Kita lihat di sini kabel-kabelnya juga panjang. Jadi pengguna casing ATX jangan takut kabel-kabel nggak nyampe gitu. Kabel-kabel output dari HV Pro ini terdiri dari 5 kelompok atau 5 untaian besar ya. Cuma 5 bro, jadi lebih hemat tempat nantinya. Yang pertama ada 24 pin yang paling besar, dicolok ke 24 pin motherboard pastinya. Lalu ada 8 pin plus 4 ditambah 4 pin CPU. Nah ini bro, jadi yang pakai Mobo CPU power 4 pin, 8 ditambah 4 atau 8 ditambah 8, gak perlu ragu ya, PSU ini siap menancap. Kemudian untuk VGA atau PCIe power ada 2 buah 6 ditambah 2 pin. VGA dengan 6 pin power, 6 ditambah 6, 8 ditambah 6, 8 ditambah 8, atau nggak pakai power pin sekalipun, gaskan bro, dijamin ngangkat. Lalu ada satu untaian yang terbagi menjadi 4 buah SATA power, upgrade storage atau pakai RGB-an dengan SATA power juga nggak perlu khawatir. Untaian terakhir ada satu lagi SATA power ditambah 2 Molex dan 1 floppy. Lengkap banget lah ya. Lanjut, mari kita pasang PSU ini dan lihat bagaimana perkabelannya nanti. Apakah benar mudah di manage dan dirapikan? Oke, yang pertama di sini saya gunakan untaian 4 SATA power.
Satu buah untuk SSD, satu buah untuk HDD, dan satu buah lagi untuk power commander RGB-an. Lalu untayan yang pakai Molex dan floppy tidak digunakan sehingga bisa disembunyikan saja seperti ini. 24 pin masuk, PCIe power pas, CPU power oke. Beginilah kabel-kabelnya setelah terpasang bro. Di manage cepat aja udah rapi kan? Lalu bagaimana dengan pengetesan daya, stress test begitu? Ya mohon maaf di sini sistem saya irit banget jadi kurang sopan juga ya. Sok-sokan nguji power supply 650 watt gitu. Mau diuji pakai 2 buah peltir, heatsink nggak ada. Jadi saya berpatokan kepada Om Benny dari channel myclub.id PT AGS bro. Yang mana Om Benny nyiksa PSU ini sampai daya 1000 watt. Gila. Dan FSP HP Pro ini masih berjalan normal tanpa drop. Parah men. FSP gitu loh. FSP itu salah satu mbahnya power supply ya. Power supply industri, power supply peralatan medis, dan tentu saja power supply untuk komputer. Hebatnya lagi, FSP juga membuat power supply untuk beberapa brand terkenal. Mereka desain power supply-nya, terus yang bikinkan pabriknya FSP bro. Mainnya hebat. Kesimpulan, power supply FSP HP Pro 650 watt 80 plus bronze recommended sekali untuk rakitan kita, kualitas mantap dan dayanya sudah besar. VGA apa aja sih yang bisa ditahan? Ya, VGA yang punya 2x8 pin ke bawah, tancepin aja bro. Upgrade ke RTX 3060 Ti, RX 6700 XT, gaskan. Dan yang paling penting di sini, stikernya bro, pas dipasang ke casing tulisannya nggak kebalik. Mantap bro, lu mesti beli sih. Link pembelian dan info harga di deskripsi ya. Oke, sekalian konten kali ini semoga bermanfaat dan bisa menambah referensi teman-teman semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih banyak sudah mendengar, sampai jumpa.